Oke, kita akan mulai nanti sebentar lagi. Bu Ili yang akan sharing gitu ya, Kak Ili yang akan sharing. Jadi Kak Ili ini teman saya sama teman Kak Nining dari sejak kita masih kira-kira youth lah, youth dulu mungkin masih kuliah gitu ya. Kita zaman youth dan kita melayani youth sama-sama. Kalau Kak Ili dengan Erwin, Kak Erwin tuh di Jakarta. Kalau saya sama Kak Nining di Bandung. Tapi kita banyak ketemu, banyak kenal. Jadi dan sampai hari ini kita semua masih melayani Tuhan. Ya, kira-kira 30 tahun yang lalu tuh ya kita mulai bertobat-bertobat tuh ya. Betul, Udah, betul. udah lama juga, tapi senang lihat banyak teman-teman juga terus bertumbuh, terus luar biasa. Dan saya harap juga anak-anak muda yang sekarang juga nanti akan terus melayani Tuhan dengan luar biasa jadi berkat buat banyak orang. Ya, Ili, saya Amin. pikir saya akan kasih waktu untuk Ili untuk sharing ya buat kita karena saya percaya setiap kita pengen ngerti lebih jauh. Sekali lagi kita pengen mengenali apakah kita ini sedang ada masalah apa enggak dan kalau kita ada masalah bagaimana mengatasinya. Kira-kira gitu ya, terutama soal mental karena banyak yang stres. Oke, Ili silahkan saya kasih Oke. persilahkan waktunya. Ya, thank you buat CLCC, untuk Kak Andi juga, untuk Kak Nining, untuk kesempatannya saya boleh sharing dengan topik mental health pada malam hari ini. Dan saya juga melihat bahwa topik ini adalah sedang rising saat ini, apalagi di situasi seperti saat ini. Oke, nah kalau kita lihat di firman Tuhan, di 1 Tesalonika 5 ayat 23 menuliskan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di ayat ini menuliskan supaya roh, jiwa, dan tubuh terpelihara. Seringkali orang berpikir bahwa kalau kita sehat itu sehat secara fisik. Tapi jangan lupa bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa sehat secara keseluruhan. Baik fisik kita sehat, roh kita sehat, dan juga jiwa kita sehat. Dan yang sering dilupakan adalah mengenai jiwa. Kenapa? Karena apa yang keluar dari tubuh itu adalah ekspresi dari jiwa. Seperti di firman Tuhan, di Markus juga menuliskan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari pikiran kita, dan tingkah laku kita, itu semua keluar dari hati. Dan dari jiwa kita ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan apa yang disebut dengan kesehatan mental? Kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang itu bisa berkembang baik secara fisik, secara jiwa, jadi baik pemikirannya, emosinya, perasaannya, kemudian dia menyadari kemampuan diri sendiri, keterbatasan diri sendiri, memiliki kemampuan mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, kemudian bisa berelasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang baik bagi komunitasnya. Sehingga kalau itu adalah definisi jiwa yang sehat, maka jiwa yang tidak sehat itu adalah di mana seseorang fungsi-fungsi, entah dari fungsi pemikirannya, fungsi emosinya, itu tidak sehat. Jadi ada yang nggak balance gitu, nggak sehat. Kalau jiwa tidak sehat, maka perilaku kita juga menjadi tidak sehat dan bisa terlihat dari perilaku-perilaku yang ada. Ada yang pernah bertanya, kira-kira orang yang jiwanya tidak sehat atau jiwanya terluka, apakah akan terlihat? Karena itu kan sepertinya nggak kelihatan ya. Nah, kembali lagi seperti Markus 7 tadi menuliskan bahwa apa yang keluar dari perkataan, kemudian tindakan kita itu dari hati kita. Sehingga kalau kita mau melihat apakah jiwa kita itu sehat atau tidak, itu bisa dilihat dari perkataan, dari tingkah laku, dari perilaku sehari-hari. Bagaimana indikatornya? Kalau yang mudah adalah apa-apa yang over. Apa-apa yang over. Overreaction, marah yang over, ketakutan yang over, kemudian kesedihan yang over, kemudian juga kecemasan yang berlebihan, ada addiction, kecanduan, ada kecanduan juga, konflik yang terus-menerus, mudah merasa bersalah, kemudian sulit menerima diri sendiri, sikap agresif, gampang kasar, kemudian juga suka memberikan julukan negatif, rendah diri. Nah, hal-hal ini kan sering nampak ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari dia mengambil keputusan, bagaimana berelasi, bagaimana menghadapi tekanan,
terutama khususnya juga untuk pemimpin bagaimana mengambil keputusan, dan biasanya orang yang jiwanya terluka itu akan cenderung melukai orang lain dan Hmm. tanpa disadarinya. Jadi kalau kita melihat ada seseorang, kita sambil refleksi ya, Mm-mm. kalau ada seseorang yang sering melukai dari perkataannya atau jangan-jangan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi terluka karena perilaku kita dan perkataan kita, kita perlu check up. Hmm. Jangan-jangan ada yang belum pulih dari jiwa kita, seperti itu, Kak Ya. Andi. Nah, pertanyaannya, siapa saja sih yang bisa mengalami jiwa yang terluka atau jiwa yang tidak sehat? Itu siapa saja, mulai dari bayi, bahkan sampai usia tua. Tidak ada yang tidak Ya. mempan. Dan bahkan profesi apapun, yang rohani dan tidak rohani. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan mujizat yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Contohnya Daud, seorang penyembah, kurang dekat apalagi sama Tuhan. Nah, Daud mengalami depresi. Daud Kemudian kita lihat depresi ya? juga Ayub. Yes, kalau kita Oke. lihat juga di Mazmur, dari ungkapan-ungkapannya, kemudian kita lihat juga Ayub yang begitu salehnya, dan sampai akhirnya berkata, buat apa lagi saya hidup. Oke. Kemudian kalau kita lihat Elia yang melakukan mujizat ya Kak Andi ya, kurang apa Ya. lagi mujizatnya, dan rasanya pengen mati, Ya. lebih baik rasanya tuh mati. Bukankah ini juga yang sering dialami oleh, mungkin di antara kita ada yang merasa terpikir buat apa saya hidup, nggak ada harapan, Oke. bahkan ada yang terpikir mau bunuh diri, kemudian self-harm, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa setiap kita itu tidak lepas dan istilahnya tidak rentan dari jiwa yang terluka. Dan saya juga tidak bisa menjamin apakah satu hari saya yakin 100% saya tidak mengalami depresi. Kenapa? Karena kita nggak tahu di masa depan kita ini apa yang akan terjadi. Ya. Kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang tidak kita inginkan, tapi Tuhan izinkan, siap atau tidak, pada saat terjadi goncangan, itu sangat rentan sekali dengan jiwa yang terganggu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, apa sih penyebab jiwa yang terluka, gitu, yang menyebabkan jiwa tidak sehat? Penyebabnya bisa dari genetik bisa, kemudian dari faktor kimiawi, misalnya komposisi kimiawi di otak itu tidak balance, kemudian Kenapa bisa juga begitu? orang Kenapa bisa bisa begitu? bisa dari memang genetik, Oke. tapi bisa juga karena obat-obatan. Oke. Obat-obatan misalnya pecandu narkoba, Oke. kemudian juga banyak terpapar hal-hal kimia seperti itu. Lalu bisa juga karena life event, pengalaman-pengalaman. Baik pengalaman masa lalu, pengalaman saat ini, dan pengalaman yang akan datang. Dan life event ini, pengalaman hidup kita, jujur ya, di dalam hidup ini kan kita mengalami pengalaman yang macam-macam. Ada yang menyenangkan, membahagiakan, ada yang menyedihkan, ada yang melukai. Nah, kita nggak pernah bisa lepas dari pengalaman-pengalaman yang melukai, betul ya, karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kemudian kita berelasi dengan orang-orang. Ada kalanya kita mengalami pengalaman yang melukai. Lalu kita juga hidup di lingkungan yang tidak sempurna. Sehingga relasi dengan orang lain seperti tuntutan di dalam lingkungan, tuntutan di sekolah. Kemudian juga ada trauma, ada bencana alam. Di situasi seperti ini juga seperti perubahan yang mendadak, perubahan yang besar dalam waktu singkat, semua berubah, kita harus menyesuaikan diri kepada situasi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ini cukup memberikan trigger ya, memberikan trigger sehingga kita mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Jadi life event. Nah, pada saat kita mengalami life event yang pengalaman yang negatif, tentunya as a human, sebagai seorang manusia, misalnya kita mengalami trauma, kita ada perasaan takut, perasaan sedih. Waktu dilukai, kita ada perasaan sedih. Kemudian waktu kita dibully, ada perasaan cemas. Nah, pada saat pengalaman-pengalaman negatif tersebut tidak dikelola, maka terjadilah tumpukan-tumpukan emosi negatif. Tumpukan emosi negatif di dalam hati kita, tangki emosi kita, dan tentunya kapasitas tangki emosi kita itu terbatas. Begitu terus emosi negatif menumpuk, tidak dikelola, ada batasnya. Satu hari kalau sudah melebihi kapasitas, disitulah di mana orang mengalami depresi dan mulai goyang.
Sehingga gangguan jiwa itu seperti apa sih? Apakah gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang di jalanan dan sebagainya? Nah, Ya. gangguan nih Kak Andi. Seringkali kalau hanya stres, tapi stres tidak dikelola, di depresi. Ya, ada level semakin lebih parah yang itu sudah memasuki jadi istilahnya kayak 2, stadium 3, stadium 3 Hmm. gangguan jiwa yang abnormal ini itu ya. Tapi abnormal ini tidak terjadi seketika atau instan. Jadi kita perlu proses-proses gangguan jiwa. Ada alarm 1. Alarm 1 sering mengalami masalah, betul ya? Mengalami problem dan tantangan, situasi yang tidak kita duga. Pada saat kita menghadapi masalah, kita mengalami stres, berespon dengan stres, dan itu hal yang wajar. Lalu kita berusaha mencari solusi. Pada saat kita mencari solusi, kita mulai memikirkan. Waktu kita mulai memikirkan mencari solusi, kita kan lumayan tegang nih ya Kak Andi ya. Mulai tegang. Waktu kita tegang itu ada hormon yang akan diproduksi, yaitu hormon kortisol dan hormon adrenalin. Waktu kita tegang, lalu mencari solusi, solusi bisa ketemu, bisa juga tidak. Atau bisa juga kita tidak memiliki skill untuk memecahkan masalah. Akhirnya jadi stres. Kemudian masalah tidak selesai, belum selesai, muncul masalah berikutnya. Mulailah yang tadinya tegangnya sebentar, mulai lebih lama. Yang tadinya ada masalah tapi masih bisa tidur, karena ada masalah berikutnya lagi, mulai numpuk, mulai nggak bisa tidur. Jadi mulai nggak bisa tidur. Kemudian nafsu makannya mulai berkurang. Atau justru makannya tambah banyak ya. Ada perubahan. Lalu masalah belum selesai, muncul masalah berikutnya, ada trigger lagi yang bertubi-tubi. Sampai akhirnya dia kan situasinya tegang terus nih. Memikirkan masalah yang 1 belum selesai, yang 2 belum selesai, yang 3 belum selesai, cemas, sedih, dan sebagainya numpuk. Kemudian lama-kelamaan yang tadinya cemas karena masalah, mulai mencemaskan hal-hal yang sebenarnya nggak berhubungan. Nanti anak saya bagaimana, nanti ke depan seperti apa, cemasnya mulai numpuk, mulailah ada gangguan kecemasan. Lalu tidurnya menjadi semakin sulit. Yang tadinya mungkin seminggu 1-2 hari nggak bisa tidur, mungkin cuma sejam 2 jam terlambat, akhirnya mulai nggak bisa tidur dan terus-menerus. Dan akhirnya mulailah berdampak kepada perilaku. Perilaku. Udah mulai tidak bersemangat. Tidur terus, nggak nafsu makan, sosial juga, udah mulai nggak mau ketemu orang, menyendiri, emosi juga, emosinya uring-uringan, udah uring-uringan, sedih berkepanjangan, dan sebagainya. Lalu pikirannya sudah mulai negatif, cemas berlebihan. Dan kalau sudah sampai menetap lebih dari 2 minggu dan mengganggu fungsi sehari-hari, dikhawatirkan itu sudah masuk alarm 3 dan sudah mulai gangguan jiwa mendekati abnormal. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan abnormal? Kalau kimiawi otaknya itu sudah mulai terpengaruh. Kan situasinya tegang terus tuh. Hormon kortisol terus berproduksi, dan hormon kortisol itu kalau terus berproduksi dan hormon itu berproduksi berlebihan, itu akan mempengaruhi kimiawi otak. Jadi pada saat kimiawi otaknya terpengaruh, mulailah semuanya nggak balance, tidurnya nggak balance, cemasnya udah berlebihan, perilakunya juga sudah tak bersemangat, kemudian mulailah gangguan kecemasan, bisa jadi mulai halusinasi, dan sebagainya, berbagai gangguan jiwa yang sudah mendekati abnormal. Kalau sampai sudah abnormal dan mempengaruhi kimiawi otak, mau nggak mau, itu perlu ditolong oleh psikiater. Karena perlu intervensi obat-obatan. Oleh sebab itu, sebelum kita mencapai alarm 3, alangkah baiknya kita check up diri kita. Kalau kita sudah mulai cemas, ada di alarm 1, cepat-cepatlah mengelola diri, menolong diri. Self-healing, atau kalau perlu bantuan, kita bisa cari orang lain. Dan gangguan jiwa ini juga ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Gangguan jiwa yang ringan itu misalnya fungsi yang terganggu adalah
fungsi yang berat, yang sulit. Misalnya dia seorang sales nih, yang harus prospek. Udah nggak bisa prospek, udah mulai nggak bisa lobby orang baru. Itu mulai pekerjaan yang berat, kita mulai nggak bisa. Itu gangguan jiwa masih ringan. Nah, Oke. kalau gangguan jiwa sedang, kehidupan sehari-harinya ini sudah mulai nggak berfungsi. Jadi mau berangkat kerja udah males, udah berat, melakukan fungsi ibu rumah tangga juga udah sulit, lebih banyak diam, nggak berkonsentrasi. Tapi kalau gangguan jiwa sudah berat, maka selalu tidur, kemana-mana nggak mau, gangguan kehidupan sehari-harinya juga sudah terganggu, bahkan merawat diri juga sudah tidak mau, makan nggak mau, mengurung diri. Jadi kalau sudah gangguan jiwa berat, fungsi sehari-hari, peran sehari-harinya itu sudah tidak berfungsi lagi. Hmm. Sehingga kita perlu cek. Jadi alangkah baiknya kita memiliki self-awareness. Sebelum Oke. mencapai alarm 3, marilah kita perhatikan diri kita. Tolonglah diri kita sendiri dulu. Self-healing, kita perlu aware. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya. Jadi, bagaimana caranya mencegah atau mengatasi gangguan jiwa. Yang pertama itu adalah awareness. Hmm. Mengenali diri sendiri itu penting. Kenapa? Seseorang itu kalau ke dokter dan diobati, kalau dia tahu bahwa dia ada sakit, ada hal yang nggak normal, maka perlu diobati. Sama juga nih Kak Andi, untuk gangguan jiwa. Jadi kalau kita tahu, sadar bahwa ada hal yang nggak nyaman, emosi kita mulai terganggu, cepatlah diproses. Tapi Hmm. seringkali banyak orang nggak aware, merasa dirinya baik-baik saja, apalagi misalnya udah ke gereja, rajin, dan semuanya serasa, saya udah orang yang rohani banget, nggak ada Oke. masalah sama sekali. Nah, kalau kita mengalami masalah juga, jangan denial, jangan Ya. disangkal, tapi diproses, aware. Contohnya gini, saya belajar. Kalau saya belajar, yang mudah tuh gini, emosi itu adalah jendela. Jadi Oke. pada saat kita mulai merasa tidak nyaman, marilah kita mulai berpikir, mindful. Apa ya yang membuat saya nggak nyaman? Sedih, Hmm. kecewa, marah? Oh oke, saya marah. Marah dengan siapa? Oh saya marah dengan Kak Andi. Hmm. Apa yang menyebabkan saya marah? Iya, waktu itu saya ke Bandung, Kak Andi lupa telepon, misalnya, gitu ya. Ini contoh loh ya. Kayaknya pernah deh. Kemudian, nah ini contoh-contoh. Lalu, oh oke, saya kecewa karena waktu itu Kak Andi lupa telepon. Terus, oh ya kecewa sih, tapi belum tentu Kak Andi cuekin saya. Bisa jadi Kak Andi lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, dan sebagainya. It's okay, Tuhan saya kecewa. Tapi saya tidak mau menjadi kesal dan benci berlebihan. Oke, kalau saya pernah terluka dengan Kak Andi, akui. Akui. Jadi Aware, aware terus akui. akui, accept. Oke. Nah, waktu akui, jujur dengan perasaan-perasaan kita, itu penting sekali. Karena Hmm. kalau emosi tidak dikelola, maka emosi itu akan menumpuk. Kembali lagi di tangki hati kita, di tangki emosi kita, kalau terus menumpuk, nggak diproses, melebihi kapasitas hati, kalau sampai melebihi kapasitas, disitulah terjadi gangguan-gangguan. Oke, kemudian Ya. setelah diproses, bagaimana cara memprosesnya? Bisa datang kepada Tuhan, jujur, bercerita apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jadi emosi negatif yang ada di hati kita proses supaya itu tidak menumpuk. Itu poinnya. Jangan Oke. menumpuk emosi negatif, tapi Ya. proseslah emosi negatif. Kemudian contohnya kita melihat contoh yang simpel itu adalah Daud. Mazmur Daud itu adalah di mana Daud menceritakan perasaan-perasaannya. Daud jujur Hmm. di hadapan Tuhan. Saat Daud sedih, Daud menceritakan kesedihannya. Saat Daud ketakutan, Daud menceritakan. Jadi pada saat kita menceritakan kepada Tuhan jujur, itu membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan Hmm. menyadari bahwa manusia terbatas dan kita butuh Tuhan. Setelah datang kepada Tuhan, salah satu yang membantu untuk self healing adalah menulis jurnal. Menulis jurnal itu Oke. juga membantu. Misalnya saya sedih, saya kecewa, dan sebagainya. Kemudian setelah kita menyerahkan kepada Tuhan, disitulah kita mengalami kelegaan emosi, disitulah kalau ada orang-orang yang melukai kita perlu mengampuni, disitulah juga kita melihat kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, di luar kontrol kita juga belajar menerimanya. Walaupun Oke. sulit, tapi kita belajar menerimanya.
Lalu poin yang ketiga adalah jangan lupa kita itu butuh orang lain. Oke. Jadi sharing dengan orang lain itu sangat membantu. Kalau saya boleh sharing selama pelayanan konseling, hal yang paling banyak saya lakukan itu adalah saya mendengar orang-orang Hmm. menceritakan perasaannya, menceritakan pengalamannya. Bahkan waktu saya mengikuti pelatihan trauma, salah satu hal yang paling powerful untuk menolong seseorang pulih dari trauma adalah pada saat orang itu bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya dan perasaannya yang paling menyedihkan. Lalu dia bisa bercerita dengan jujur dan terbuka kepada safe person, orang yang bisa dipercaya. Safe Oke. person itu adalah orang yang bisa dipercaya, mendengarkan dengan empati, kemudian ada satu magic word, apa ya, ada satu kalimat yang powerful, yaitu saya peduli, I'm concerned. Saya peduli dengan kamu, saya ngerti, saya paham. Waktu kita bisa memahami orang lain dan orang yang terluka, orang yang sedih, orang yang depresi itu dipahami, itu adalah satu relasi yang powerful banget. Makanya Hmm. firman Tuhan menuliskan di Yakobus 5 ayat 16. Di ayat itu menuliskan bahwa jika kita saling mengaku dan mendoakan, maka Oke. kamu akan sembuh. Sembuh. Kenapa? Oke. Pada saat kita bercerita, kemudian kita merasa dimengerti, itu benar-benar powerful banget. Oleh sebab itu, jangan pernah sendirian. Jangan pernah sendirian. Justru orang yang depresi, orang yang mengalami gangguan jiwa, justru semakin nggak mau ketemu dengan orang-orang. Tapi lingkaran itu perlu dipatahkan. Jangan pernah sendiri. Nah, Kak Andi, di situasi seperti ini, di mana kita semua terisolasi ya, Bener juga. itu juga rentan banget sih, karena Oke. kita nggak ketemu dengan orang-orang. Oleh sebab itu, Terus masalah numpuk pertemuan-pertemuan lagi ya. melalui betul sekali, Hmm. masalah numpuk. Belum lagi masalah-masalah lama yang belum terselesaikan, Waduh. ditambah masalah baru, Nggak bisa ketemu ditambah orang. betul, ditambah perubahan juga yang luar biasa, ketemu Ya, keluarga ya, ya. 24 jam, semuanya mengalami penyesuaian, satu rumah stres, wow, itu benar-benar situasi yang tidak mudah, Wow. dan kita perlu waspada dan kita perlu meningkatkan skill untuk self healing kita. Wah. Ya, Jadi ya. seperti pertemuan online ini sangat membantu sekali, dan kalau kita bisa sharing satu dengan yang lain walaupun tidak maksimal secara online, tapi relasi dan interaksi itu sangat menolong untuk kita tuh Ya. menolong kita untuk pulih. Lalu hal berikutnya juga kita juga mengelola manage pikiran-pikiran kita, karena seringkali bagaimana kita memandang situasi atau kita punya cara berpikir negatif, pola pikir yang sudah terbiasa itu membuat kita memandang masalah itu, kalau kita dipulihkan, kita memanage pikiran, punya pemikiran yang positif, kita bisa memandang masalah dari sisi yang berbeda, perspektif yang berbeda. Nah, itu Hmm. juga sangat menolong. Kemudian juga bagaimana kita memandang masalah, memandang gangguan jiwa, dan ini juga penting banget. Seringkali orang yang mengalami gangguan jiwa, dia sudah merasa Nah, ini penting sekali yang mengalami gangguan jiwa, yang stres, diterima. Jangan Hmm. kurang saat teduh, kurang mau kok mengalami stres. Nah, juga kita yang tuh nggak layak, dari sayang Tuhan. Ada satu buku yang menuliskan, it's okay, nggak apa-apa kok. Kita sebagai ada kalanya kita lemah dan disadari bahwa manusia itu butuh Tuhan, butuh, dan juga yang berikutnya fisik. Tadi secara emosi kita perlu mengelola, kemudian secara pemikiran juga kita perlu memanage, kemudian juga secara sosial juga kita tetap berinteraksi, dan jangan lupa Oke. secara fisik, cukup istirahat, makan makanan yang sehat, olahraga itu sangat membantu untuk preventif dan juga untuk memulihkan. Dan satu lagi, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Hmm. Apalagi kalau sudah gangguan jiwa alarm 3 yang apa ya namanya, ada gejala-gejala yang apa ya, abnormal,
itu sangat perlu intervensi dari psikiater untuk bantuan obat-obatan. Karena Hmm, sudah mempengaruhi kimiawi otak dan oke. perlu distabilkan dengan obat-obatan. Tidak perlu Hmm, takut. Kebanyakan ada yang bertanya gini, nanti bisa ketergantungan nggak dengan obat-obatan? Justru kalau kita aware, kita butuh bantuan dan kita diobati dengan intervensi dini, hmm, itu menolong kesempatan sembuhnya itu lebih besar dibandingkan hmm, berlarut-larut dan semakin parah bisa jadi justru nanti ada perlu diobati seumur hidup. oke, Dan satu lagi, kalau kita mengalami gangguan jiwa, terimalah bahwa jalani, itu adalah bagian dari hidup kita. oke. Yang penting adalah bagaimana kita memanage-nya, kita bisa hidup normal, fungsi kita tidak terganggu. Kira-kira begitu, Kak Andi? Wow, wah, wow, ya, oke. Saya pikir kalau begitu kita kemungkinan sebetulnya minimal alarm satu udah bunyi ya saat ini. Yes, Semua betul kayaknya. banget. Karena Semua, perubahan yang semua. begitu mendadak, masalah yang menumpuk, terus nggak bisa ketemu orang, itu pasti membuat stres. Jadi Betul, betul. saya menduga kita semua tuh sebetulnya sekarang tangki stresnya udah mulai penuh. Betul, Mungkin betul. beberapa udah mulai tumpah malah, sadar atau nggak sadar. Betul. Kita Sadar nggak mulai sadar ya. meledak, panik, meledak, dari alarm satu minimal. Alarm 2-nya apa sih tadi? Alarm 2? Alarm duanya, masalah pertama belum selesai, lalu muncul masalah berikutnya. Dan kita Oke. jadi berpikirnya double. Oh ya, udah sekarang dong Masalah kalau pertama gitu. dipikirin, betul sekali. Jadi Jangan-jangan sekarang kita kita udah mulai alarm alarm 2. 2 ya. Wah, Betul. alarm 3 udah mulai marah-marah gitu. Alarm 2 juga marah-marah ada, alarm satu juga marah-marah ada, alarm Oke. 3 itu mulai gangguan fungsi sehari-harinya itu sudah mulai terganggu. Oh, semangat Jadi hilang. semangat hilang, kemudian nggak bisa tidurnya berturut-turut sampai Wow. 2 minggu, Ya. berminggu-minggu. Kemudian yang tadinya sulit tidur, mungkin tidurnya terlambat, yang biasa tidur jam 11 mulai tidurnya jam 1 karena kepikiran, "Bagaimana nih kerjaan saya? Bagaimana nanti? Benar, Sampai benar. kapan?" Ya, tapi kalau sudah alarm 3 itu, udah mulai cemasnya tuh numpuk. Numpuk Yang ya. tidak perlu dicemaskan jadi cemas. Jangan-jangan, Oke. anak saya masa depannya gimana? Oke. Kemudian, saya nih sakit apa? Lalu mulai nggak bisa tidur sampai lebih dari 2 minggu. Kemudian Hmm. juga mulai tidak bisa melakukan fungsi-fungsi yang seharusnya. Misalnya contohnya males bangun, terus udah gitu diem aja, terus marahnya berlebihan, sedihnya berlebihan, nggak pengen ngapa-ngapain, seperti itu. Wow. Intinya sudah tidak bersemangat melakukan memang yang biasanya fungsi sehari-harinya dia lakukan, Ya. gitu. Saya sekarang belakangan ini jam 5 pagi udah bangun. Ya, biasanya enggak, biasanya lebih jam Oke, 7 gitu. Jam 5 mulai bangun, mulai apa, mulai kepikiran juga soal kerjaan, soal apa, ya kan? oke. Dan itu berarti udah mulai alarm 3 ya? Mmm, Kalau saya aja alarm 3 berarti yang mungkin lain lebih lagi loh, kok nuduh yang lain. Oke, tapi saya coba ulang oke ya. oke, Jadi masalah jiwa itu akan terekspresi lewat perilaku kita. Jadi akan yes, kelihatan lewat iya, perilaku kita. Nah, dan kalau perkataan, dan perkataan ya, perilaku, betul, perkataan, oke. Nah, yes. kalau kesehatan kita, mental kita udah terganggu, kita akan mulai tadi Mhm, suasana hati berubah, kemampuan berpikir, yes sekarang mengendalikan emosi, mulai yes berubah sehingga mulai mengarah pada perilaku yang buruk. Nah, kalau yes, segala sesuatu yang berlebihan, itu menandakan ya, ada something wrong dengan kita. yes, cenderung ya, Cenderung ya. kecenderungannya ada sesuatu yang perlu dikelola atau Kalau dipulihkan, ya, berlebihan, kuatnya yes, berlebihan, berlebihan, cerewet betul, berlebihan, marah berlebihan, ya, emosi berlebihan, ya. betul, Oke, terus betul, nah penyebabnya ini tadi, kalau hari-hari ini menurut saya tadi kan perubahan begitu banyak, numpuk, masalah satu belum beres, masalah-masalah berikutnya datang dan kita lihat nih kayaknya bakal ada datang lagi dan kita ya, lockdown, kita bisa dibilang lockdown, kita betul, nggak ketemu orang, nggak bisa ketemu orang, betul, apalagi orang yang tipe people person ya, yang biasanya dia betul harus banget, ketemu orang. Ya, harus ketemu betul. orang saat-saat ini stresnya tambah lagi ya. Betul betul, itu sangat Wah, berpengaruh sekali dan memang apalagi di situasi seperti ini, kita semua itu tidak ada yang siap, nggak ada yang siap, betul. sama sekali nggak siap dan juga tidak mempersiapkan, bahwa situasi akan terjadi seperti ini.
perubahan yang mendadak ini. Gereja Ya, nggak betul. siap, keluarga nggak siap, sekolah nggak siap, pribadi Ya, kita juga nggak siap, kantor juga nggak siap, sekolah nggak pernah menyiapkan bagaimana sekolah di rumah, dan sebagainya. Setiap oke. perubahan, bahkan perubahan kecil pun itu sebenarnya memicu stres, apalagi perubahan yang besar, bertubi-tubi, kemudian juga mendadak, dan kita tidak siap. Tapi ada kabar baiknya, Kak Andi. Nah, betul. Kita ini, manusia ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang daya adaptasinya tinggi. Bisa Oke. melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, Jadi ya. sebenarnya kita punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan Oke. situasi-situasi yang berubah saat ini. Oke. Kemarin Pak Paulus Bambang juga bilang begitu dalam hal bisnis. Kan saya tanya ini, Oke, kalau kita kan nggak semua pinter, nggak semua kreatif nih, gimana? Dia bilang, don't worry, manusia itu punya apa kemampuan kalau kepepet itu nanti bisa survive, gitu ya. betul, Ternyata betul. dalam hal mental juga sama ya, Menyesuaikan, kemampuan untuk punya menyesuaikan, yes, kemampuan untuk betul, beradaptasi. Ya. Soalnya kalau nggak ada betul kabar baik sekali. ini, saya udah mikir tambah stres nih kita denger ini kan. Nah, jadi Ya, oke, jalan keluarnya adalah yang pertama aware. Kita menyadarinya. yes. Dengan kita ikut ini, saya harap kita semua aware. Saya kemungkinan sudah mulai alarm 1, alarm 2, mudah-mudahan belum alarm 3. Tapi kalaupun sudah, yuk aware, Ya, sadar diri. Sadar diri. yes, Yang kedua, mau betul, sadar mengakui. diri penting. Ya kan? Begitu mau Ya, mengakui. Akui aja, jangan gengsi. Termasuk pada betul, keluarga, pada semua bilang, saya lagi stres, saya lagi tertekan nih. betul, Ya. betul. Kayak tadi saya udah Karena mengakui gini, loh, saya jam 5 bangun. Sama sih. jam 5 bangun gitu ya. Karena gini kan, di waktu kita nggak mengakui, berarti sebenarnya contohnya nih, misalnya saya itu cemas. Ya. Cemas, kemudian ada emosi negatif yang numpuk. Waktu emosi negatif itu numpuk, saya ini berarti kan nggak nyaman. Nggak nyaman, Oke. lalu apalagi kalau kita nggak sadar bahwa kita cemas, kita nggak sadar kita sedih, kita nggak sadar kita tuh memikirkan masa depan. Mm-mm. Seringkali nanti yang keluar itu adalah saya tuh jadi bawaannya marah-marah. Oke. Misalnya, karena saya cemas, bawaan marah-marahnya itu seperti apa, di rumah saya mulai marah-marah. Udah cuci tangan belum? Makanan udah bersih atau belum? Udah minum vitamin atau belum? Oke, kemudian ditambah nggak ada yang bantuin, nah saya mulai mengerjakan semuanya sendiri, waktu capek, itu sebenarnya bukan cuma capek, satu capek, cemas, kemudian saya juga kesel dengan keadaan, saya Oke. juga bertanya-tanya kenapa ini terjadi, lalu saya memikirkan apa yang terjadi yang akan datang, tapi karena saya nggak kelola, semuanya menumpuk, dan itu saya keluarnya marah, marah. Marah. Hmm. Ya, kalau apa-apa yang tidak dikelola, itu terekspresi dari apa namanya perilaku dan perkataan kita. Jadi sebenarnya marah-marah saya itu penyebabnya apa? Penyebabnya ya cemas, capek, kemudian khawatir akan masa depan, Ya. terus cemas dengan entah pekerjaan. Ya. Bagaimana mengelolanya? Saya ngobrol, entah Hmm. dengan suami atau juga mungkin kalau saya sempat marah dengan anak, saya bilang, minta maaf ya mama, sebenarnya mama ketakutan, mama Oke. cemas. Oke. Atau juga Mengakui. bisa ngobrol Kita dengan mengakui. teman, betul. Ya, Nah, ya. pada saat kita mengakui, emosi negatif itu tidak menumpuk, tapi rilis. Dan Hmm. itu membawa kelegaan. Itu Ya, poin ya. yang, apa ya, ada istilah apa ya, oh, emosi itu jangan di-bypass loh, Kak Andi. Emosi jangan di-bypass. Oke, jangan Yes, di-bypass. jangan di-bypass dengan menggunakan jembatan bypass nih, jembatan tol. Oke. Jadi kita mengalami pengalaman negatif, kita emosi kita terpengaruh, entah sedih, cemas, kecewa, perlu dikelola emosi, tapi seringkali kita bypass emosi. Nah, karena bypass emosi, maka emosi negatif itu yang numpuk. Yang kalau melebihi Hmm. kapasitas, itu membuat kita tuh jadi stres dan depresi. Dan Hmm. itu juga nih Kak Andi, kalau seandainya menumpuk, kemampuan kita untuk mengelola kejadian yang akan datang, itu udah sulit. Karena Oke. pada saat emosi kita numpuk, itu juga mempengaruhi ada satu bagian otak yang sangat berhubungan dengan emosi, yaitu Hmm. amigdala. Jadi ada otak yang berhubungan dengan emosi, yaitu amigdala. Lalu ada prefrontal cortex.
yaitu fungsi otak yang menganalisa, mengambil keputusan, untuk kreatif, membedakan yang benar dan yang salah, kemudian untuk berpikir, untuk imajinasi. Pada saat amigdala dibanjiri oleh emosi, maka prefrontal cortex-nya itu shutdown. Tidak bisa berpikir, nggak Wah, bisa menganalisa, bahkan saya percaya Tuhan itu selalu ingin memberikan hal-hal yang baru. Bukankah kasih Tuhan selalu baru sih? ya, Tuhan ya itu betul. ingin memberikan hal yang baru, ada ide baru, ada kreativitas yang baru, imajinasi yang baru. Tapi seringkali bukannya Tuhan tidak memberikan, tapi kita sulit menangkap hal-hal yang baru dari Tuhan karena kita dipenuhi dengan sampah-sampah emosi. Itulah betapa Oke. pentingnya orang yang stres itu, orang yang depresi, yang jiwanya terganggu atau jiwanya terluka, penuh dengan sampah emosi yang tidak dikelola. Sehingga betapa pentingnya kata kuncinya, Hmm, aware, sadar dengan emosi kita, perasaan Oke. kita, lalu memprosesnya. Memproses, Pada saat kita memproses. memprosesnya, disitulah kita baru bisa berpikir secara jernih. Oke. Salah satu cara saya memprosesnya adalah begini, minta masukan ya. Misalnya gini, Yes. saya kepikiran soal bisnis nih. Saya kepikiran soal bisnis, terus saya mulai mikir gini, oke, anggap aja yang terburuk yang saya khawatirkan terjadi. Apa yang terjadi ya? Oke. Saya sudah lihat, oke, saya akan kehilangan begini, kehilangan begini. Oke, tapi saya rasa saya masih bisa lah. Saya masih bisa berjalan, masih bisa apa. Saya pikir ya sudah, kalau memang itu harus terjadi, terjadilah. Saya menganggap itu yang terburuk terjadi. Gimana menurut ini? Oke. Ada dalam bagian hidup kita, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Oke, Seringkali kenapa kita mengalami stres atau depresi? Karena kita tidak bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. oke, Oleh sebab itu, untuk hal-hal yang di luar kendali kita, itu kita serahkan kepada Tuhan. oke. Jadi melepaskan kontrol kita. Saya harus A, saya harus B. Seharusnya masa depan seperti ini. Seharusnya kan Hmm, nggak bisa begini. Justru iya, orang yang selalu bilang seharusnya dia ingin mengontrol segala sesuatu sesuai dengan yang oke, diinginkan. Semakin iya, orang ingin mengontrol, pada saat sesuatu tidak terjadi seperti yang diharapkan, nah disitulah dia mulai goyang. oke, Tapi kalau misalnya kita siap, kalau saya boleh berencana, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, kita juga siap. Jadi oke. orang yang tough, yang tangguh itu adalah orang yang bisa menyesuaikan diri. Hmm, Pada iya, iya, saat iya. situasi berubah, dia bisa menerima keadaan tersebut. Oke, Kemudian dia bisa menerima ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. oke, Lalu hal yang berikutnya juga yang penting adalah seringkali orang itu stres, depresi karena dia tuh punya ekspektasi yang tinggi. oke. Tidak Ekspektasi sesuai terlalu dengan tinggi, oke. yes, betul. Tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan, apa ya namanya ya, di luar kenyataannya seperti itu. Sehingga pada Oke, saat ekspektasinya itu tidak didapatkan, dia nggak bisa terima dan dia oke, marah, dia stres. oke, Sebab itu betapa pentingnya, apa ya namanya, kita juga bisa mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. oke. Berarti kata kunci buat hari-hari ini adalah menerima, Ya, ya. Kita menerima. harus belajar menerima bahwa semua rencana kita lagi kacau nih. Betul sekali, Semua cita, betul bahkan sekali. beberapa mau nikah kan di-cancel, bukan di-cancel, ditunda dulu kan Iya, acaranya iya, kan. Dan itu iya. kalau orang yang sangat perfeksionis, waduh, bisa konslet ya. Betul banget, betul banget. Itu Oke, penting sekali penerimaan, acceptance. menerima, Iya, menerima, 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 betul, menerima betul. bahwa ini Sebelum semua sudah, move on, gimana, gimana? betul, betul, betul banget. Sebelum kita bisa move on, Oke, kita perlu menerima dulu. Dan banyak orang itu stres dan depresi karena belum bisa menerima kenyataan yang dihadapi, belum oke, bisa menerima kehilangan-kehilangan yang dialami. oke, Misalnya kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah kita lewati kemarin. ya, Kita kehilangan ketemu dengan teman-teman. oke, Kita kehilangan rencana-rencana kita. betul, Kemudian kita kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah nyaman. ya, Contohnya anak-anak, apalagi anak-anak. Anak-anak kehilangan teman-teman. hmm, Anak-anak kehilangan yang mungkin olahraga sama-sama, oke, lari-lari sama-sama, oke, hahaha sama-sama.
itu kehilangan-kehilangan yang bertubi-tubi itu nggak gampang loh, sulit untuk Ya, ya. menerimanya. Mhm. Ya, seperti itu, Bu. Wow, Jadi wow. seringkali penyesalan-penyesalan itu juga apa ya, penyesalan kemudian tidak bisa menerima itu adalah salah satu soul damage. Soul damage itu adalah sesuatu yang merusak jiwa. Jadi Oke. penyesalan-penyesalan, kenapa ini terjadi? Kenapa saya nggak bisa lakukan ini? Kenapa harus cancel? Kenapa yang di depan Hmm. itu apa namanya, rencana harus gagal? Kenapa harus ditunda? Kenapa harus berubah? Kenapa Tuhan izinkan? Iya, iya, Ya, betul, seperti betul. itu. Nah, itu pada saat kita belum bisa menerima, itu sulit untuk kita bisa move on. Oke, oke, Dan oke, kita perlu oke. memproses kehilangan. Kembali lagi. Bagaimana memproses kehilangan? Marilah kita memproses emosi kita. Tentunya setiap kehilangan itu ada emosi. Oke. Misalnya, kehilangan pekerjaan. Kalau kita sedih, datang sama Tuhan. Tuhan sedih. Jujur, kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus Ya. hilang? Kenapa Kenapa, apa namanya, saya kehilangan, nanti pemasukan saya seperti ini, nanti ke depan seperti ini, diungkapkan semuanya kepada Tuhan, semua ketakutan, kesedihan, mungkin kekecewaan, dan sebagainya. Ya. Memproses emosi. Pada saat memproses emosi kita lebih lega, disitulah kita lebih bisa menerima. Karena Hmm. proses penerimaan itu juga ada prosesnya nih Kak Andi. Oke. Ada prosesnya, oke. Biasanya, pada saat seseorang mengalami sesuatu, kehilangan atau perubahan, orang itu pertama kaget dan biasanya ignore atau denial, Hmm. tidak langsung bisa menerima. Misalnya nih, pandemi ini terjadi, harus isolasi. Ah, ngapain sih isolasi? Enggak kok, nggak apa-apa. Buktinya nggak apa-apa, gitu. Hmm. Masih jauh ini, nggak apa-apa, dan banyak yang masih mengabaikan. Karena denial bahwa situasi ini benar-benar berbahaya. Oke. Oke, kemudian ternyata mulailah benar-benar harus PSBB ya. Ya. Kemudian mulai mendengar bahwa ada orang-orang yang kita kenal, kita kasihi, Hmm. ada yang Ya, ya. berpulang. Itu kan kaget, kehilangan. Ya. Kemudian juga ada yang kehilangan pekerjaan. Itu kaget. Nah, Ya. pada saat di situasi seperti ini mengalami stres dan mungkin juga ada yang depresi, ada yang stres, ada yang depresi, itu adalah hal yang wajar as a human, stres, depresi. Bisa juga karena stres kita jadi waspada. Bangunnya jam 7 jadi jam 5 nih Kak Andi. Iya, iya, iya. Waktu tidurnya berkurang. Ada juga yang berkebalikan. Nah, Karena depresi akhirnya tidurnya jadi panjang. Gitu. nah Nah, jadi kan setelah tadi itu gini. diproses, Oh, iya, iya. barulah Heeh. kita bisa terima. Ya, gimana Kak Andi? Jadi aware, kita aware, sadar bahwa kita punya masalah, terus udah gitu kita mulai mengakui, kita menerima, ya kan, kita menerima itu, Ya, terus kita mulai jadi memproses. menerima kenyataan hari ini banyak yang di luar kemampuan kita harus belajar menerima. Bukan salah Betul, siapa-siapa. Ada yang diizinkan, betul percayalah sekali. Tuhan akan memampukan kita melewati ini, karena kita punya kemampuan adaptasi yang kuat juga lah ya. Harus percaya Yes, itu ya. Belajar yes. menyerahkan sama Tuhan, Ya, oke, jadilah ya, kehendak-Mu, peliharalah saya terus betul. Tuhan, kira-kira begitu ya. Terus kalau bisa Betul, betul. sharing sama teman sebisa mungkin, Betul, makanya penting walaupun lewat sosmed atau apa, sharing lah ya. Jangan merasa bersalah, betul jangan sekali. terintimidasi. Terus saat ini kita terbatas yang kita bisa buat, ayo olahraga, tetap olahraga, makan yang sehat semua Betul. supaya fisik kita tetap terjaga. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, nah ada lagi, Mhm. betul, ada lagi yang penting nih Kak Andi. Setelah Ya. memproses, kita bisa Mhm. menerima, barulah kita bisa mulai move on, yaitu membangun rutinitas-rutinitas yang baru. Itu penting banget. Membangun Membangun rutinitas yang baru. rutinitas, Oke. betul The new sekali. normal. Membangun The rutinitas new yang baru. normal tuh. Betul, the new normal. Mhm. Nah, penerimaan ini Ya, ya, penting ya. banget juga dengan the new normal. Mungkin kita berpikir gini, saya akan lakukan A, membuat planning kalau situasi ini sudah berlalu. Saya Oke. akan membuat hal ini kalau ini situasi ini berlalu. Kebanyakan orang masih berpikir, kalau situasi ini berlalu, saya akan lakukan A, B, dan C. Tapi akan berbeda begini, waktu kita menerima, oke lah, normalnya saya saat ini, kita nggak tahu kapan situasi ini berlalu, kita terima. Kemudian kita melihat bahwa ini adalah hidup baru kita, hidup baru kita,
Dan ada hal-hal yang baru yang bisa dilakukan, ada hal-hal baru yang bisa dipelajari, mulai menyusun rencana-rencana yang baru dan melihat bahwa inilah saat ini hidup normalnya saya. Itu akan berbeda loh. Ya, ya, ya. Mulai membuat rutin yang baru, coba mulai menyusun Yes, lagi dengan segala ya, penyesuaian yang ada ya, dengan segala kita harus ya, belajar seperti itu. ya, Oke, oke. Nah, betul, ini ada yang betul. mau nanya, kalau ternyata yang punya masalah gangguan tidur bukan cuma saya nih, ada lagi yang mulai punya Ya, gangguan tidur, boleh nggak minum melatonin katanya? Apakah itu bisa membantu? melatonin memang salah satu apa ya, obat yang dijual bebas yang bisa membantu. Sebenarnya boleh. Mm-mm. Sebenarnya boleh jika misalnya sesekali gitu ya, itu Ya. masih it's okay. Dan memang penting sekali, bisa tidur itu penting banget, karena kalau tidak bisa tidur, Mm-mm. itu pasti emosi sangat terganggu, pikiran terganggu. Jadi kalau terus-terusan sampai tidak bisa tidur, emosi terganggu dan pikiran terganggu, itu jadi mulai semakin banyak Cuma gangguan. mungkin Jadi boleh dibantu. bagusnya tanya sama yang mengerti ya, minta bantuan ya. Jangan sembarangan toto Betul. beli melatonin sendiri ya. Sebaiknya begitu ya. Ya, dan sebelum melatonin juga kalau sebenarnya kita bisa melakukan relaksasi, bisa browsing di internet bagaimana menolong untuk bisa tidur seperti relaksasi, kemudian melakukan hal-hal yang rileks, yang Oke, menyenangkan supaya ya, pikiran kita tuh lebih ya, lebih tenang, oke. itu bisa membantu. Nah, kalau introvert gimana? Kan harus sharing. Tapi saya introvert, gimana ya bagusnya ya? Ya, betul. Untuk introvert itu memang tidak mudah untuk sharing. Mm-mm. Jadi untuk rilis emosi itu yang pertama bisa kepada Tuhan, Hmm. yang kedua juga bisa menulis Hmm. jurnal, lalu Diary ya, bisa jurnal tuh bercerita diary kepada lah orang. kira-kira. Dan kalau jurnal, saya nggak bisa dengar Kak Andi, sorry. Oh ya, diary, jurnal tuh diary gitu kira-kira. Ya, ya, jurnal. Lalu hal yang penting adalah sebenarnya begini, pada saat menulis jurnal atau bercerita, ada yang berbeda antara menceritakan kejadian, deskripsi kejadian. Oh, saya mengalami A, saya mengalami B, saya mengalami C. Tapi yang lebih powerful lagi adalah pada saat kita menceritakan perasaan-perasaan kita. Pada saat mengalami A, saya sedih. Pada saat mengalami B, saya kecewa. Pada saat mengalami C, saya marah. Nah, waktu kita mengeluarkan perasaan-perasaan, disitulah memproses emosi. Hmm. Kalau sampai sesudah menulis jurnal, kemudian kita tuh masih merasa nggak nyaman, itu memang untuk orang yang introvert perlu melatih diri untuk mau terbuka dan sharing. Hmm. Karena seringkali, kalau saya bilang, seringkali Tuhan memakai orang lain untuk memulihkan kita. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi kita Nah, tidak merasa sendiri. ya. Nah, kan ini ada lagi yang tanya. Kalau ada nggak luka yang nggak ada yang sadar? Saya nggak sadar, orang lain nggak sadar. Kira-kira gimana tuh? Mungkin nggak begitu? Mungkin banget, Oh ya? Terus gimana dong kalau mungkin begitu? banget. Kalau menurut saya tadi harusnya sadar dong, karena pasti terlihat dari perilaku. Saya nanya nih Kak Andi, pernah Hmm. nggak lihat orang bermasalah, perilakunya bermasalah, melukai, terus kita tuh sampai kesel banget gitu ya lihat dia, tapi dia nggak nyadar. Ya, nah sebetulnya kan kelihatan gitu kan, cuma dianya nggak mau sadar. Jadi betul ya. Jadi makanya penting Betul banget, semua sadar kita harus diri. belajar sadar diri, awareness Iya tadi. benar, Karena awareness. tandanya, Karena tanda kalau kita ya, punya masalah pasti kelihatan. Setuju ya? ya dan Nah, setiap kita itu punya blind spot. blind spot, oke. Blind spot itu ada bagian yang kita tidak sadari, tapi orang Oke, lain bisa lihat. oke. Makanya the power of others, kita perlu orang lain untuk bisa Komunitas. melihat, yes, Ya, komunitas gitu. home ya, Jadi bagus. betul banget. Jadi orang lain Hmm. bisa membantu melihat apa yang tidak kita sadari. Kalau Tapi kalau orang lain seringkali, udah mulai ngomong kesalahan kita, jangan sensi, jangan buru-buru marah ya. betul banget. Justru Belajar kalau mau misalnya terima. orang lain ngomong,
kita sensi, kita marah, kembali lagi mindful. Oh, perasaan saya apa nih? Oh, marah karena dikritik. Hmm. Marah Kenapa kenapa? ya? Iya, karena dia Ya. tidak menghargai. Kenapa? Karena tidak dihargai, merasa tidak dihargai. Lalu dipikirkan kritiknya oke apa tidak? Apa sebenarnya iya atau Oke. tidak? Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi masukan. Kalau Ya. kita melihat bahwa orang yang mengkritik menyerang saya jadi marah. Tapi kalau saya melihat orang yang mengkritik itu menolong saya untuk menjadi lebih baik, saya akan lebih baik. Nah, itu yang namanya Oke. punya persepsi yang berbeda. Biasa orang depresi itu lihatnya tuh negatif tuh. Hal yang netral pun jadi negatif. Yang positif pun bisa jadi Ya, ya, negatif. ya, ya. Oke. Nah, ada yang nanya, apa bedanya mengelola emosi sama bypass emosi? Oh, Bypass oke. emosi termasuk mengelola emosi Um, nggak? mengelola emosi tapi dengan cara yang bypass gitu Ya, ya. bypass. Tidak Udahlah, memproses, nggak usah mengelola dipikirin emosi gitu ya. dengan Nggak usah dipikirin lah gitu ya. ya. Jadi gini nih, setiap kita nih sebenarnya punya jurus menghadapi masalah loh Kak Andi. Punya jurus Oke. memproses emosi atau mengelola emosi. Dan dari mana jurus itu biasanya kebiasaan atau dari contoh atau dari yang kita lihat dari orang tua kita. Ya. Misalnya bypass emosi itu adalah gini, waktu saya sedih, saya memendam, diam, dipendam. Itu bypass emosi. Hmm. Lalu bypass emosi yang Oke. berikutnya ada orang yang cenderung waktu dia sedih dan dia marah, dia cenderung menyalahkan orang lain. Itu juga bypass emosi. Hmm. Lalu yang ketiga, contohnya pada saat dia sedih, marah, atau kecewa, dia cenderung menyalahkan diri sendiri. Oke. Itu juga. Kemudian yang keempat, contoh bypass emosi yang keempat adalah waktu dia marah, kecewa, dia melakukan pelampiasan, Hmm. pelarian, memindahkan ke yang lain. Dan antara lain ada kecanduan-kecanduan atau addiction. Sehingga boleh Hmm. dikatakan kalau seseorang memiliki kecanduan, apapun kecanduan, baik kecanduan positif atau negatif, itu hampir dipastikan dia punya luka emosi yang belum pulih diproses, tapi dia melakukan bypass emosi dengan mengalihkan kepada hal-hal yang dia lakukan untuk dia merasa kelegaan. Oke. Ada lagi bypass emosi yaitu rasionalisasi. Hmm. Jadi dan denial juga bypass emosi loh. Apa Kak Andi kabar? sedih kah? Luar biasa gitu ya. Tetap pokoknya baik gitu ya. Itu juga bahaya Tidak tuh. jujur dengan perasaan. Ya. Betul. Ya, ya, ya. Misalnya kamu sedih, enggak apa-apa. Dan anak kecil Nah, itu banyak banget diajarin untuk oke. bypass emosi. Kamu marah? Enggak. Tapi dari mukanya kelihatan marah tuh. Kemudian, kemudian kamu kecewa? Enggak. Kamu sakit hati? Enggak. Tapi ngomongin. Ya, 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 ya. Oke. Ya, itu denial. Lalu ada lagi Nah, rasionalisasi. itu Waktu termasuk dia mengelola sedih, nggak? Sorry, itu waktu kita tinggal 4 menit lagi, sorry, Ili. ya, bypass emosi. Bypass emosi, jadi tidak diproses. Memproses itu adalah mengakui, Mengakui, jujur. jujur. Ya, mengakui dan jujur, saya marah, saya kecewa, kemudian saya sedih karena apa? Karena A, B, C. Jadi mengakui, kemudian mengungkapkan, mengekspresikan. Itu penting banget. Itu Hmm. manusiawi banget kok. Oke, Tuhan oke, oke, Yesus oke. juga jujur. Saya Oke, sangat oke. sedih. Tuhan Yesus jujur. Daud 70% dari Mazmurnya juga tentang dia mengeluh, ya. Mem memproses emosi, Ya, ya, meratap, ya. Ya, grieving, ya, ya, ya. gitu. Oke, oke. Saya gini, ini waktu kita terbatas, tapi kita akan undang Kak Ili lagi untuk share lagi supaya kita terus dibantu karena saya yakin hari-hari ini masalah ini tadi alarm 3 sudah mulai berbunyi saya rasa ya. Satu pertanyaan terakhir, pendek saja Oke. kalau bisa dijawabnya. Gimana membedakan kesehatan mental karena genetik dengan faktor eksternal? Karena faktor eksternal. Hmm, jujur tidak bisa langsung kita mengidentifikasi. Oke, oke. Jadi memang perlu, Ahlinya. entah konseling, Oke, yes, konseling atau mungkin melakukan tes psikologi dengan psikolog. oke, oke, Ya. oke. Ya, karena itu perlu didalami lebih jauh ya. 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 Oke, thank you ya waktu juga tapi nanti nggak keberatan ya kalau kita undang lagi ya? Oke, Kak Andi, terima Karena kasih masih juga untuk kesempatan dan kepercayaannya. karena masih banyak yang harus dibantu kita maksudnya gini, gimana caranya kan begitu ya? Gimana cara yang lebih tadi sudah menolong banyak hal untuk awal, tapi selanjutnya setelah itu apa yang harus kita buat sih?
supaya kita Ya, bisa jangan tenggelam gara-gara semua masalah ini. Ya, betul sekali, yang pasti betul sekali. kita semua tetaplah positif, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Di balik semua ini Betul, Tuhan sedang bekerja untuk kita mendatangkan kebaikan buat kita. betul Ya, sekali, betul sekali. oke. Ili, thank you banget ya. Tuhan berkati. Salam buat Erwin. Ya, Ya, thank you juga Kak Andi, Kak ya. Nining, dan si LCC. Hmm, ya, ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dan juga buat Sampai teman-teman ketemu. semua, memang coba direnungkan dulu, nanti rekamannya ada, didengar lagi, direnungkan lagi. Next kita akan lanjut lagi sama Kak Ili untuk membahas kelanjutannya lebih jauh lagi. Tapi tahap-tahap pertamanya tadi, coba dilakukan dulu. Untuk kita mengakui, menerima, rilis, dan ada tadi banyak hal yang kita bisa pelajari. Oke, saya harap semuanya memberkati. Saya pikir saya mau ajak kita berdoa sebentar ya. Tuhan terima kasih buat Ili, terima kasih buat kami semua. Kami tahu ini bukan masa yang mudah, ternyata ini menimbulkan banyak stres buat kami. Kami minta pertolongan Tuhan untuk menyertai kami. Beri kami kekuatan dan bisa melewatinya dengan baik. Kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggal diam. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dan kami aman di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Oke, God bless you. Bye-bye. God bless you. Ya, Bye. yuk, dadah.